Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rian adalah seorang pemuda Amerika dalam kemewahan dunia malam, musik bising, pesta tanpa henti, dan alkohol yang mengalir tanpa batas. Namun di balik gemerlap itu, ada kehampaan yang terus menghantui. Suatu malam, ketika hampir kehilangan kendali atas dirinya, ia mulai bertanya, apakah ini tujuan dari hidupku? Dari klub malam yang penuh dengan kesia-siaan, ia menemukan ketenangan di dalam masjid. Dan di sanalah, di antara lapar, haus dan doa yang tulus, Rian akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, yaitu makna sejati di dalam hidup. Musik berdentum keras, lampu warna-warni berkelap-kelip, dan aroma alkohol bercampur dengan asap rokok memenuhi udara. Di sudut ruangan klub malam yang penuh sesak, Rian duduk dengan santai di sofa VIP. Segelas minuman beralkohol di tangannya. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, pesta wanita dan kebebasan tanpa batas. Rian selalu menjadi pusat perhatian dengan wajah tampan, pakaian mahal, dan dompet tebal. Ia dengan mudah menarik orang-orang di sekitarnya. Hidupnya penuh kesenangan, tanpa aturan, tanpa batasan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Setiap kali pesta berakhir, setiap kali musik berhenti, ia selalu merasakan kekosongan yang mendalam. Malam itu, Rian menatap refleksinya di cermin klub yang penuh dengan cahaya redup. Mata yang dulu penuh gairah kini terlihat lelah. Ia mencoba mengusir perasaan aneh itu dengan meneguk minumannya, tapi tak berhasil. "Bro, kau kenapa?" tanya James, sahabatnya sejak lama yang duduk di sebelahnya. "Tidak tahu, aku cuma merasa aneh malam ini," jawab Rian. James tertawa dan menepuk bahunya. "Jangan terlalu dipikirkan, hidup ini cuma sekali, nikmati selagi bisa." Rian tersenyum tipis, tapi hatinya tetap berat. Tiba-tiba seorang pria dilandai saat terjatuh. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa. Semua orang panik, berteriak dan sebagian besar mundur karena ketakutan. Seseorang berlari memanggil ambulans. Rian berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia mengenal pria itu, Steve, salah satu teman pesta mereka. Beberapa menit yang lalu, Steve masih tertawa dan minum bersama mereka. Sekarang ia tergeletak tak berdaya, nyawanya di ujung tanduk. Tak lama kemudian, para medis datang dan membawa STEVF masih real. Tetapi bagi Rian, semuanya terasa hampa. Ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bagaimana jika itu terjadi padaku? Apa yang akan terjadi jika aku mati malam ini? Rian tak bisa menikmati pesta lagi. Ia mengambil jaketnya dan keluar dari klub malam itu, membiarkan udara dingin malam menyapu wajahnya. Dan untuk pertama kali dalam hidup, ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar kehidupan yang aku inginkan? Rian menghabiskan malam itu dengan duduk di dalam mobilnya, menatap kosong kejalanan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu neon masih berkelap-kelip, tetapi semuanya terasa hampa. Pikirannya terus dipenuhi dengan kejadian di klub malam tadi. Steve, pria yang selalu terlihat kuat dan tak kenal takut, kini terbaring tak berdaya di rumah sakit. Bagaimana jika aku yang ada di posisinya? Keesokan harinya, Rian mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dengan kembali ke rutinitas. Biasanya ia pergi ke gym, bertemu teman-teman, dan menghabiskan waktu di cafe mewah. Namun ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Hiburan yang dulu memberinya kepuasan kini terasa hambar. Dalam beberapa hari berikutnya, Rian mulai mencari jawaban. Ia membaca buku tentang makna hidup, menonton video motivasi, bahkan mencoba meditasi. Namun semakin banyak yang ia cari, semakin ia merasa tersesat. Ia pergi ke gereja pada suatu minggu, berharap menemukan ketenangan. Tetapi doa-doa yang ia dengar terasa kosong, tidak menyentuh hatinya. Suatu sore saat ia duduk di taman sambil menyesap kopi, ia melihat seorang pria yang sedang membaca buku tebal. Wajah pria itu terlihat tenang, penuh kedamaian. Tidak ada tanda-tanda kegelisahan seperti yang Rian rasakan. Rasa penasaran membuatnya mendekat. "Hoi, apa yang kau baca?" tanya Rian. Pria itu tersenyum dan menunjukkan sampul bukunya, Al-Quran terjemahan dan tafsirnya. Rian mengurutkan kening. "Kaum Muslim?" Pria itu mengangguk. "Iya, namaku Yusuf."
Rian terdiam. Islam bukan sesuatu yang asing baginya. Tetapi selama ini, ia hanya mengenalnya dari berita dan stereotip yang beredar. Islam selalu dikaitkan dengan aturan ketat, larangan-larangan, dan sesuatu yang bertentangan dengan gaya hidupnya. Tertarik untuk membaca? Tanya Yusuf sambil menyodorkan bukunya. Rian ragu-ragu. Tapi entah kenapa ia menerima buku itu. Aku tidak menjamin akan menyukainya, katanya sambil tersenyum tipis. Tidak masalah, jawab Yusuf. Terkadang jawaban datang dari tempat yang tidak bisa kita duga. Rian pulang dengan membawa Al-Quran di tangannya. Untuk pertama kali, ia benar-benar penasaran dengan sesuatu yang tidak pernah ia pedulikan sebelumnya. Ia membuka halaman pertama dan mulai membaca. Di dalam hatinya ia bertanya, apakah ini bisa menjawab kegelisahanku? Malam itu Rian duduk di kamar apartemennya, menatap buku di tangannya, Al-Quran terjemahan dan tafsirnya. Ia menghela nafas panjang sebelum membuka halaman pertama. Awalnya ia membaca tanpa ekspektasi. Hanya sekadar memenuhi rasa ingin tahu. Namun semakin ia membaca, semakin ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Rian mengeringin. Kalimat itu terasa begitu tegas dan penuh keyakinan. Ia melanjutkan membaca, menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang kehidupan, kematian dan pencarian kebenaran. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menyentuh hatinya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menemui Yusuf lagi di taman. Kali ini, ia penuh dengan pertanyaan. Apa yang sebenarnya diajarkan dalam Islam? Tanya Rian langsung setelah duduk di samping Yusuf. Yusuf tersenyum. Islam adalah tentang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan menjalani hidup dengan kesadaran bahwa setiap perbuatan kita punya konsekuensi. Rian mengangguk pelan. Aku membaca beberapa ayat tadi malam. Ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku ingin tahu lebih banyak. Yusuf tampak senang. Itu awal yang baik. Kalau kau ingin memahami Islam lebih dalam, datanglah ke masjid. Aku bisa mengenalkanmu pada imam di sana. Rian ragu. Aku ke masjid. Yusuf tertawa. Kenapa tidak? Masjid terbuka untuk siapa saja. Tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi jika kau ingin tahu lebih banyak, datanglah dan rasakan sendiri suasananya. Setelah banyak berpikir, akhirnya Rian setuju. Beberapa hari kemudian, ia berdiri di depan masjid untuk pertama kali dalam hidup. Bangunan itu terlihat sederhana dari luar, tapi ada ketenangan yang aneh menyelimutinya. Dengan langkah ragu, ia masuk bersama Yusuf. Di dalam suasana, sangat berbeda dari klub malam yang biasa ia kunjungi. Tidak ada kebisingan, tidak ada lampu berkelap-kelip, hanya keheningan yang menenangkan. Beberapa pria duduk dalam lingkaran, membaca Al-Quran atau berdiskusi dengan damai. Seorang pria tua berjanggut putih mendekatinya. Assalamualaikum. Anak muda, apa yang membawamu ke sini? Rian menelan ludah. Ia tak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Imam itu tersenyum hangat. Kau datang ke tempat yang tepat. Rian duduk dan mulai mendengarkan. Malam itu, ia mendengar sesuatu yang mengubah cara pandangnya tentang kehidupan, tentang tujuan hidup, tentang kebahagiaan sejati, dan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika ia meninggalkan masjid malam itu, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Ia belum tahu kemana perjalanan ini akan membawanya. Tapi untuk pertama kali ia merasa telah menemukan arah. Rian mulai rutin mengunjungi masjid. Setiap kali ia datang, ia menemukan sesuatu yang baru. Ajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan arti kehidupan yang lebih dalam. Yusuf dan imam masjid selalu menyambutnya dengan hangat, menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sabar. Namun, perubahan yang ia alami tidak berjalan tanpa hambatan. Suatu malam, Rian duduk bersama teman-temannya di sebuah bar. Ia tidak memesan alkohol seperti biasa, hanya sekedar minuman soda. James, sahabatnya, langsung menyadari perubahan itu. Kau kenapa, bro? Sejak kapan kau minum soda di tempat seperti ini? James tertawa sambil menumpuk pundaknya. Rian tersenyum tipis. Aku cuma merasa tidak ingin minum-minum malam ini.
Jam mengeringin. Jangan bilang kau mulai tertarik sama omongan-omongan aneh itu. Apa maksudmu Islam? James menatapnya. Tajam. Aku dengar dari anak-anak lain. Kalau kau sering ke masjid. Kau tidak serius kan? Ryan terdiam. Ia tahu ini akan terjadi. Sejak pertama kali ia mulai mencari jawaban bahwa tidak semua orang akan menerimanya dengan mudah. James, aku cuma ingin tahu lebih banyak. Aku merasa ada sesuatu di sana yang masuk akal buatku. James mendengus. Jangan bodoh Ryan, kau punya segalanya. Uang, kebebasan, wanita. Kenapa kau ingin mengubah semua itu? Ryan menghela nafas. Justru karena aku punya semuanya, aku sadar itu tidak cukup. Hening mata James masih menunjukkan ketidakpercayaan. Dengar bro, kalau kau benar-benar masuk ke dunia itu, kau akan kehilangan banyak hal. Kau yakin siap untuk itu? Ryan tidak menjawab. Ia tahu ada harga yang harus dibayar untuk mencari kebenaran. Malam itu ia meninggalkan bar lebih awal. Saat berjalan pulang, pikirannya dipenuhi keraguan. Apakah aku benar-benar siap kehilangan teman-temanku, kehilangan gaya hidupku yang dulu? Namun di tengah kebimbangan itu, ia teringat sesuatu yang Imam Masjid pernah katakan kepadanya. Kebenaran tidak selalu mudah diterima. Tapi jika kau menemukannya, jangan pernah takut untuk mengikutinya. Ryan menatap langit malam yang gelap. Ia tahu ini baru awal dari perjalanan yang panjang. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Hari-hari Ryan semakin berbeda dari sebelumnya. Ia mulai mengurangi kebiasaannya pergi ke klub malam, menjauh dari pesta, dan menghabiskan lebih banyak waktu di masjid. Yusuf memperkenalkannya pada beberapa muslim lain yang dengan senang hati menyambutnya dan berbagi cerita tentang perjalanan spiritual mereka. Namun perubahan ini tidak mudah. Teman-teman lamanya semakin menjauh. James dan beberapa yang lain bahkan mulai mengejeknya. Kau serius Ryan? Kau benar-benar ingin menjadi salah satu dari mereka? Suara jam terdengar tajam saat mereka bertemu di gin. Ryan menatapnya, berusaha tetap tenang. Aku hanya mencari kebenaran James. James tertawa sinis. Kebenaran kau benar-benar sudah dicuci otak. Ryan menghela nafas. Aku masih orang yang sama James. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan cara yang lebih berarti. Tapi bukan dengan Islam. Itu agama penuh aturan, penuh batasan. Apa kau siap meninggalkan semua yang kita punya? Ryan terdiam sejenak. Ia sadar betapa berbedanya jalan yang ia pilih dibandingkan dengan kehidupan yang dulu. Tapi untuk pertama kali ia merasa damai, merasa punya arah. Apa gunanya punya segalanya kalau hati tetap kosong? Ryan akhirnya menjawab. Jam menggeleng kecewa. Kalau kau memilih jalan itu, jangan harap aku masih menganggapmu sahabat. Kata-kata itu menyakitkan. Tapi Ryan tahu ini adalah bahagian dari ujian. Ia pulang dengan perasaan berat, tapi hatinya tetap teguh. Malam itu, ia kembali ke masjid. Yusuf menyadari ekspresi wajahnya yang muram. Semuanya baik-baik saja. Ryan tersenyum tipis. Aku kehilangan sahabatku hari ini. Yusuf menepuk bahunya dengan lembut. Ketika kau mencari kebenaran, beberapa orang akan meninggalkanmu. Tapi percayalah, Allah akan menggantinya dengan orang-orang yang lebih baik. Ryan mengangguk pelan. Ia tahu jalannya tidak akan mudah. Tetapi ia telah membuat keputusan. Ia tidak akan mundur. Dan malam itu, untuk pertama kali dalam hidup Ryan bersujud dalam doa, meminta petunjuk kepada Tuhan yang selama ini tak pernah benar-benar ia kenal. Ryan terbangun sebelum matahari terbit. Suara azan subuh yang berkumandang dari masjid dekatnya membangunkannya dari tidur yang tak terlalu nyenyak. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, mengingat kembali kejadian semalam. Pertemuannya dengan James, keputusan yang besar yang ia ambil, dan sujud pertamanya kepada Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, terasa lebih tenang, meskipun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Yang mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Yusuf. Aku ingin salat subuh di masjid, bisa kau temani? Beberapa detik kemudian balasan datang. Tentu aku sudah di sini, datanglah. Ryan menghela nafas panjang. Ia berdiri mencuci wajahnya dan mengenakan pakaian yang lebih sopan. Langkahnya terasa berat, tapi ia tetap melangkah menuju masjid. Saat tiba di sana, ia melihat beberapa pria duduk dalam barisan, bersiap untuk salat. Yusuf tersenyum dan memberi isyarat agar Ryan berdiri di sampingnya.
Lakukan yang kau bisa, bisik Yusuf. Allah melihat niatmu. Rian mengangguk, mengikuti gerakan Imam. Saat ia sujud untuk kedua kalinya dalam hidup, hatinya bergetar. Ada perasaan damai yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan-akan ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Setelah salat, imam masjid menghampirinya. Bagaimana perasaanmu? Tanya sang imam dengan senyum ramah. Rian menatapnya sejenak, lalu berkata jujur. Aku merasa ringan. Imam mengangguk. Hati yang mencari kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Rian tahu bahwa perjalanannya masih panjang, masih banyak yang harus ia pelajari, masih banyak ujian yang harus ia hadapi. Tapi untuk pertama kali, ia merasa berada di jalan yang benar. Dan di dalam hatinya, ia mulai mempertimbangkan sesuatu yang lebih besar. Apakah ia siap untuk benar-benar menerima Islam sebagai jalan hidup? Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Rian. Ia semakin sering datang ke masjid, belajar lebih banyak tentang Islam, dan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ia tahu bahwa perjalanan ini ada satu keputusan besar yang harus ia buat. Apakah ia benar-benar siap untuk mengucapkan syahadat? Suatu sore ia duduk bersama Yusuf di taman dekat masjid. Angin sejuk berhembus, membawa ketenangan yang kontras dengan kegelisahan di hatinya Yusuf. Ujar Rian perlahan, bagaimana rasanya menjadi seorang muslim? Yusuf tersenyum, rasanya seperti menemukan rumah setelah tersesat begitu lama. Rian menghela nafas. Aku merasa semakin yakin, tapi aku juga takut-takut. Rian menatap jauh ke depan, takut kehilangan lebih banyak. Aku sudah kehilangan James dan teman-teman lamaku. Aku tahu jika aku masuk Islam, aku mungkin akan kehilangan keluargaku juga. Yusuf mengangguk pelan. Aku tidak akan berbohong padamu Rian. Masuk Islam bukan keputusan yang mudah, terutama bagi seseorang yang berasal dari lingkungan sepertimu. Tapi ingat, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang mencari kebenaran. Rian terdiam. Ia tahu Yusuf benar. Ia sudah kehilangan banyak hal, tetapi ia juga telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kedamaian. Beberapa hari berlalu, Rian semakin yakin dengan keputusannya. Suatu malam, setelah salat Isya di masjid, ia mendekati Imam dengan wajah penuh keyakinan. Imam katanya, aku siap. Imam tersenyum hangat. Siap untuk apa? Anak muda Rian menelan ludah. Untuk menjadi seorang muslim. Yusuf yang berdiri di dekatnya tersenyum bangga. Imam mengangguk dan mengajak Rian duduk di hadapan jamaah yang masih ada di masjid. Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Imam menggenggam tangannya dengan lembut. Ucapkan dengan hati yang ikhlas. Rian menarik nafas dalam-dalam lalu mengikuti Imam dengan suara yang sedikit bergetar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejenak suasana terasa sunyi. Lalu satu persatu orang di sekelilingnya tersenyum dan mendekatinya, memeluknya, mengucapkan selamat. Seluruh beban yang selama ini ia pikul seakan runtuh. Rian menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Ia telah menemukan jawabannya. Hari itu, Rian tidak hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia juga membuka lembaran baru dalam hidup. Sebuah kehidupan yang penuh dengan cahaya, harapan dan keyakinan bahwa ia akhirnya telah menemukan rumah yang sesungguhnya. Masuk Islam adalah keputusan terbesar dalam hidup Rian. Tetapi ia segera menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Malam setelah ia mengucapkan syahadat, ia duduk di apartemen, merenungkan semua yang telah terjadi. Perasaan damai masih mengalir di hatinya. Tapi ia juga tahu bahwa tantangan besar menantinya. Esok pagi ia memutuskan untuk memberitahu keluarganya. Ia menelepon ibunya, tetapi suara di ujung telepon terdengar kaku. Apa maksudmu Rian? Kau masuk Islam? Suara ibunya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Iya Bu, jawab Rian dengan tenang. Aku sudah lama mencari jawaban dan aku menemukannya di Islam. Ayahmu tidak akan menerima ini. Suara ibunya mulai bergetar. Apa kau sadar apa yang kau lakukan? Apa kau tidak malu? Rian menutup matanya, berusaha menenangkan dirinya. Bu, ini bukan tentang malu atau tidak. Ini tentang mencari kebenaran. Aku harap kalian bisa mengerti. Tolong jangan lakukan ini Rian. Ibunya memohon. Pikirkan keluarga kita, ayahmu, perusahaan. Bagaimana orang-orang akan melihat kita? Aku tetap anak kalian, kata Rian pelan. Aku hanya ingin hidup dengan cara yang lebih baik.
Namun ibunya menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Beberapa jam kemudian, ayahnya menelpon. Suaranya dingin dan tegas. Jika kau tetap memilih jalan ini, kau bukan lagi bahagian dari keluarga. Hadrian mencelos. Ia telah kehilangan teman-temannya, dan kini keluarganya pun menolaknya. Tapi ia tahu, ini adalah bahagian dari ujian keimanan. Malam itu, Ian menangis dalam sujudnya, meminta kekuatan dari Allah. Ia telah kehilangan banyak, tetapi hatinya tetap tegur. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Ayahnya benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Kartu kreditnya diblokir. Akses ke apartemen mewahnya dicabut. Ia terpaksa meninggalkan gaya hidup mewah dan mencari tempat tinggal baru. Yusuf dan komunitas muslim di masjid membantunya. Seorang saudara muslim memberinya tempat tinggal sementara. Dan Rian mulai mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dari seorang pewaris perusahaan besar, kini ia harus bekerja di sebuah restoran halal kecil sebagai kasir. Beberapa bulan sebelumnya, ia tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah seperti ini. Namun anehnya, ia merasa lebih bahagia. Tidak ada pesta mewah, tidak ada mobil sport, tetapi ada ketenangan dalam dirinya. Suatu hari saat sedang bekerja, seorang pelanggan masuk James. Mereka saling berpandangan. James tampak kaget melihat Rian berdiri di belakang kasir dengan seragam sederhana. "Jadi ini hidupmu sekarang?" tanya James dengan nada mengejek. Rian tersenyum. "Iya, dan aku lebih bahagia dari sebelumnya." James tertawa sinis. "Kau bodoh, Rian. Kau meninggalkan segalanya untuk agama ini." Rian mengangguk. "Iya, dan aku tidak menyesal." Jam menggeleng, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Rian menghela nafas, tapi hatinya tetap tenang. Ia tahu Allah tidak akan meninggalkannya. Dan benar di saat ia merasa paling terpuruk, datanglah pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka. Beberapa bulan berlalu, dan Rian semakin mantap dengan keimanannya. Ia belajar Al-Quran, mulai menghafal surat-surat pendek, dan aktif dalam kegiatan masjid. Suatu hari, seorang pria datang ke restoran tempatnya bekerja. Ia mengenakan jas mahal dan tampak seperti orang penting. Setelah memesan makanan, pria itu memperhatikan Rian. "Kau Rian, bukan putra pengusaha terkenal itu?" Rian tersenyum tipis. "Dulu mungkin, sekarang aku hanya seorang muslim yang bekerja di sini." Pria itu terdiam sejenak. "Aku mendengar ceritamu dari beberapa orang. Aku kagum dengan keberanianmu. Aku seorang pengusaha muslim dan aku sedang mencari seseorang yang bisa mengelola proyek baru. Apa kau tertarik?" Rian terkejut. "Maksud Anda pekerjaan?" Pria itu tersenyum. "Ya, aku butuh seseorang yang jujur dan berintegritas. Dan dari apa yang kudengar, kau memenuhi syarat itu." Mata Rian berkaca-kaca. Ia teringat firman Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Rian menerima tawaran itu. Hidupnya mulai berubah lagi. Tetapi kali ini ia berjalan di atas jalan yang benar. Ia kehilangan keluarganya, teman-temannya, dan hartanya. Tetapi ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Iman saudara seiman. Dan kehidupan yang penuh makna. Dan untuk pertama kali, ia merasa benar-benar kaya.